Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Julian Story, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 16 November tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kembali kisah ya teman-teman, atau cerita. Dan untuk cerita kali ini menceritakan tentang seorang wanita sekaligus seorang istri yang bernama Shena. Ia ini keturunan Chinese dan sekarang menjadi rumah tangga yang sehari-hari bertugas merawat kedua mertuanya. Karena suaminya yang umurnya jauh lebih tua darinya masih serumah dengan orang tuanya. Shena baru menikah 1 tahunan dengan suaminya dari perjodohan antar keluarga. Dan Shena ini mempunyai kisah bersama dengan Yanto ya teman-teman. Yanto ini adalah partner bisnis suaminya. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu Shena dikenalkan Yanto oleh kokonya sebelum mereka menikah. Sejak pertama bertemu, Shena punya perasaan aneh tentang Yanto. Bukan perasaan buruk, malah sebaliknya, yaitu Shena tertarik kepada Yanto sebagai wanita terhadap pria. Kenapa ia bilang aneh? Karena Shena biasanya tidak pernah tertarik kepada pria beristri dan juga sebenarnya tidak pernah tertarik pada pria pribumi. Umur Yanto lebih tua dari suami Shena. Sangat ramah dan penuh perhatian. Selalu mendengar lawan bicaranya tanpa pernah meremehkannya, walaupun ternyata dia lebih benar. Hal ini sangat berbeda dengan suaminya yang tidak pernah menanggapi kalau pendapat Shena sudah dianggapnya salah. Secara fisik walaupun sudah umur 40-an, Yanto ini juga terlihat keren dan jenggotnya yang lebat tapi beruban, menunjukkan kematangannya dengan asam garam kehidupan. Tekanan mertua dan suami ditambah rahasia masa lalu yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun membuat Shena sering sakit-sakitan sampai akhirnya ia bisa berkomunikasi dengan Yanto. Awalnya sederhana saja. Shena memang sengaja mencari dan meng-add akun Yanto di FB. Rasa ketertarikannya pada Yanto membuatnya nekat ingin lebih mengenal dan berusaha bisa berkomunikasi. Ternyata Yanto sama sekali tidak keberatan berkomunikasi dengan Shena, dengan catatan jangan sampai diketahui oleh suami Shena, karena dia tahu persis adat buruknya. Oleh karena itu, mereka hanya menggunakan identitas asli saat menggunakan akun FB. Tetapi untuk chatting, masing-masing sudah punya nama samaran. Awalnya Shena hanya berkomunikasi untuk berbasa-basi saja atau bertanya-tanya seputar pekerjaan suaminya.
supaya Shena bisa lebih mengerti dirinya. Tapi lama-kelamaan Shena mulai berani curhat ke Yanto. Tentu saja, awalnya hanya untuk hal-hal sepele. Tapi lama-kelamaan, karena jawaban-jawaban dari Yanto begitu menyejukkan, Shena mulai memasuki ranah pribadi.
Suatu hari obat buat mertuanya habis dan karena suaminya tidak pergi ke Singapura, ia meminta Shena yang pergi ke sana. Dan kesempatan itu tidak ia sia-siakan. Shena sekalian membujuk suaminya untuk membiarkan ia berobat di Singapura. Dan ternyata mertuanya sangat mendukung, bahkan ikut mencarikan informasi mengenai klinik yang bisa Shena datangi. Akhirnya ia dapat izin untuk pergi ke Singapura selama 5 hari karena memang perawatannya sendiri memerlukan proses pengambilan sampel sebelum dan saat memasuki masa baik. Shena mengatur jadwal kepergiannya bersama-sama dengan Yanto. Tentu saja tanpa sepengetahuan suaminya. Mereka akan menginap di hotel yang sama tetapi berbeda kamar. Yanto sendiri menyiapkan 2 kamar untuk berjaga-jaga dari semua kemungkinan. Penerbangan mereka tadinya akan dibuat berbeda, tetapi Yanto khawatir kalau ada sesuatu menimpa karena ia tidak pernah benar-benar pergi sendiri ke luar negeri, sehingga akhirnya mereka menggunakan penerbangan yang sama. Pada hari H sesampainya di bandara, Shena segera bergegas ke Business Lounge seperti yang diminta Yanto karena dia sudah menunggu di sana. Setelah itu mereka mencoba mengobrol. Ternyata semua jadi kikuk lagi, tidak selancar waktu ngobrol chatting di internet. Tapi akhirnya Yanto berhasil mencairkan suasana dengan gurauannya. Walaupun mereka berusaha bersikap sewajar mungkin, tapi tidak bisa dipungkiri, tetap terlihat ada suasana di antara mereka berdua. Sebagian orang di sana sering melirik dengan pandangan heran karena melihat pasangan pribumi sawo matang berbaju kasual dengan Chinese putih yang sangat sipit. Akhirnya waktu untuk boarding tiba. Entah bagaimana caranya, Yanto bisa mengatur mereka duduk berdampingan di pesawat. Padahal waktu check-in, mereka terpisah dan mereka duduk di baris yang memang hanya ada 2 kursi saja. Beberapa menit kemudian, pesawat sudah mendarat di Changi Airport. Dan kembali saat mereka jalan berdua menuju imigrasi, orang-orang sering memandang mereka dengan pandangan ganjil atau senyum lain. Waktu Shena tanya ke Yanto, apakah dia melihat seperti yang ia lihat atau itu hanya perasaannya saja? Karena pertama kalinya mereka kepergian bersama. Yanto menjawab bahwa dia juga melihat apa yang Shena lihat. Menurutnya selain perbedaan ras, penampilan mereka memang jauh berbeda. Saran dari Yanto adalah Shena merubah sedikit penampilannya agar mereka tidak terlalu mencolok. Walaupun tidak dikatakannya langsung, Yanto juga mengerti bahwa dia tidak ingin Shena dianggap sebagai wanita rendah yang mendampingi pengusaha atau pejabat pribumi yang sedang berlibur.
Selama di Singapura, mereka melakukan sebanyak 3-4 kali dalam sehari. Beberapa teknik berbagi kilat juga mereka coba praktekkan. Walaupun sebenarnya tidak perlu kalau melihat situasi selama mereka di sana. Tapi Yanto yakin bahwa setelah kembali ke Bandung, kesempatan untuk berbagi memang akan sangat terbatas. Sesaat setelah mendarat di Bandara Cengkareng, Yanto kembali mengajak Shena di hotel bandara sebelum akhirnya mereka pulang dengan menumpang travel yang berbeda. Begitu Shena sampai rumah, suaminya langsung mengajaknya tanpa mempedulikan apakah Shena sedang kelelahan atau tidak. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.